Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan saya Pendeta Harming Pribadi, pada hari ini Jumat tanggal 9 Juni 2023. Firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada saat hari ini terambil dari Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-58, dengan judul perikop penghiburan dalam penderitaan. Sebelumnya marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali pada saat hari ini dengan kerendahan hati, kami senantiasa memohon dikuduskan daripada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan telah menyertai dan memberkati kami. Dan hari ini hamba-Mu dengan kerendahan hati pula memohon pimpinan daripada kebenaran Roh Kudus, sehingga apa yang tersampaikan pada saat hari ini berkesesuaian dengan firman Tuhan. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap berserah. Amin. Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-40 sampai dengan ke-58, penghiburan dalam penderitaan, yang berbunyi demikian: marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus kami. Kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami semua seteru kami mengangakkan mulutnya. Kejut dan jerat menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air, karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus-menerus bercucuran, dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih, oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Sebab mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku. Kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil nama-Mu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telinga-Mu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tak kala aku memanggil-Mu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ratapan itu berkaitan perihal tentang tangisan yang disertai ucapan yang begitu menyedihkan. Berkaitan dengan kitab ratapan yang menjadi bahan perenungan kita pada saat hari ini, terambil dari bahasa Ibrani, yaitu Eka, dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah kenapa, yang merupakan rumus dalam memulai nyanyian ratapan. Dalam Septuaginta, bahasa Yunani dinamakan trenoi, yang artinya adalah ratapan. Kitab ratapan terdiri dari 5 syair yang meratapi jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel pada tahun 586 sebelum Masehi, dan kehancuran serta masa pembuangan sesudah itu. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Walau kitab ini pada umumnya bernada sedih, namun di dalamnya tampak juga segi kepercayaan yang amat dalam kepada Tuhan dan keinginan akan masa depan yang cerah. Seperti yang diungkapkan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, luhur kesetiaan-Mu. Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Syair ini digunakan oleh orang Yahudi dalam ibadah. Mereka pada hari-hari khusus untuk berpuasa dan berkabung. Hari-hari khusus seperti itu disediakan setiap tahun untuk mengenang malapetaka yang menimpa bangsa itu. Dalam Pengantar Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2002. Jikalau kita memperhatikan, kitab ini dijadikan 5 pasal menurut 5 syair ratapan di dalamnya. Pasal 1, 2, 4, dan 5 terdiri dari 22 ayat dalam naskah asli bahasa Ibrani. Pasal 3 terdiri dari 66 ayat dalam naskah asli bahasa Ibrani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut seorang Bill Crowder,
Ratapan adalah sebuah konsep yang penting dalam Perjanjian Lama dan tertanam kuat dalam pola pikir orang Yahudi. Hak istimewa untuk membawa perasaan sakit hati, ketakutan, atau pergumulan terdalam kepada Allah yang sangat peduli. Dalam Perjanjian Lama, sifat-sifat inilah yang memberikan perbedaan besar antara Allah Israel dan ilah-ilah lainnya. Para berhala yang disembah bangsa-bangsa timur dekat kuno bersifat kasar dan penuntut. Maka sifat penyayang dan pengasih dari Allah lah yang sejati. Keluaran pasal 34 ayat 6-7. Menjadikan Allah adalah yang sempurna untuk menerima setiap kepedihan hati umatnya. Hal ini tercermin sekali dalam kitab Ratapan. Yeremia yang dipercaya sebagai penulisnya menuliskan kitab ini dalam kepedihan hati karena kehancuran Yerusalem. Ratapan ini terdiri dari 5 sajak yang semuanya berisi perasaan duka karena kehancuran kota damai, arti dari Yerusalem. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ratapan pasal yang ketiga ayat 42 sampai yang ke-54. Dalam tafsiran seorang Matthew Henry, ia berpendapat, lebih mudah mencaci diri kita karena mengeluh daripada mencaci diri kita supaya tidak mengeluh. Dalam pandangannya, sang nabi telah mengakui bahwa orang yang hidup tidak boleh mengeluh. Seolah-olah ia menegur dirinya sendiri atas keluhan-keluhannya di bagian awal pasal ini. Namun di sini awan-awan kembali datang setelah hujan, dan luka-luka berdarah lagi, sebab harus dikerahkan jerih payah yang besar untuk memenangkan roh yang sedang berkecamuk. Di tengah-tengah keluhan yang menyedihkan ini, di sini ada satu kata penghiburan, yang dengannya tampak bahwa keadaan mereka tidak sepenuhnya buruk, seperti yang mereka gambarkan ayat yang ke-50. Kami terus menangis seperti itu sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Kemudian jikalau kita perhati dalam Ratapan pasal 3 ayat 55 sampai ke 66, berkaitan perihal tentang kebaikan Allah diakui, sebuah seruan kepada Allah. Seorang Matthew Henry kembali berpendapat bahwa kita dapat mencermati meski adanya pergumulan di dalam dada sang nabi antara indera dan iman, antara ketakutan dan harapan, ia mengeluh. Namun kemudian imanlah yang terakhir kali berbicara dan keluar sebagai pemenangnya. Sebab dalam ayat-ayat ini ia menutup dengan penghiburan. Dan di sini ada 2 hal yang dengannya ia menghibur dirinya. Yang pertama, kebaikan Allah yang dialaminya bahkan di dalam penderitaannya. Ini mungkin merujuk pada pengalaman pribadi sang nabi, yang dengannya ia menyemangati dirinya sendiri ketika melihat masalah-masalah yang dialami oleh orang banyak. Allah yang sudah menolong orang-orang kudus pada waktu yang tepat tidak akan mengecewakan jemaat secara umum. Atau mungkin itu mencakup sisa-sisa orang baik yang ada di antara bangsa Yahudi yang sudah mendapati bahwa tidak sia-sia menantikan Allah. Kedua, sang nabi menghibur dirinya dengan berseru memohon keadilan Allah dan untuk mendapatkan keputusan dari keadilannya. Ia menyerukan kemahatauannya Tuhan. Ia berseru dan mengakui bahwa Allah tahu kenyataan yang sesungguhnya, betapa jahat dan kejinya musuh-musuhnya. Ayat ke-59, Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku ya Tuhan, bahwa aku tidak berbuat jahat sama sekali, tetapi sangat menderita. Jadi kalau kita memperhatikan kembali pengharapan perihal tentang orang-orang benar, ketika Yeremia telah berhenti berharap, dia justru diingatkan bahwa masih ada harapan. Tuhan masih mau memberikan kesegaran dan kasih setia kepada setiap orang yang benar, yang tetap menderita bersama-sama dengan orang fasik. Di tengah-tengah segala derita dan keluhan, Yeremia mendapatkan kekuatan karena janji Tuhan. Tuhan sendiri yang menyertai Yeremia sehingga dia bisa berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini adalah kalimat yang sangat menyegarkan di tengah-tengah derita yang begitu hebat, yang harus dirasakan oleh umat Tuhan dan oleh Yeremia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeremia memberikan kekuatan kepada bangsanya. Dia mengatakan bahwa jika seseorang dihukum karena dosa-dosa, itu baik, adalah lebih baik jika kita dihukum dan kita sadar bahwa kita sedang membayar untuk dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini akan membuat kita tahu betapa beratnya dosa. Ini membuat pertobatan yang sungguh terjadi di dalam hati. Tetapi jika seseorang berbuat dosa dan tidak mendapatkan hukuman,
maka dia akan menganggap enteng suatu dosa tersebut. Bukankah saya sudah berdosa dan tidak terjadi apa-apa bagi saya? Saya bisa berdosa dan lolos. Ini bukan hal yang berat. Dosa adalah hal yang enteng dianggap. Ini sangat rusak dan ini tidak benar. Itulah sebabnya Yeremia mengatakan bahwa memikul kuk penderitaan dan kesulitan karena dosa itu adalah baik. Itu membuat kita menghargai Tuhan, kekudusannya yang akan memimpin kita di dalam perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan sejati sesuai dengan kebenaran daripada Tuhan. Orang Kristen sejati harus belajar memiliki keluasan hati, belajar melihat dan merasakan duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah, sedih karena diri dan umat Tuhan terus gagal setia kepada Tuhan. Yeremia juga mengajarkan kepada kita untuk menaruh pengharapan kepada janji Tuhan, terutama janji Tuhan bahwa Sang Mesias akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Tuhan memakai kita untuk melihat pengharapan di tengah-tengah kerusakan yang sepertinya tidak bisa diperbaiki. Dari duka cita yang seperti inilah ada pengharapan yang dapat dibagikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeremia menguatkan orang sebangsanya justru dengan mengatakan bahwa apa yang Tuhan timpakan adalah baik untuk mereka. Yeremia sendiri sangat menderita dan sulit menerima apa yang Tuhan timpakan kepada umatnya, tetapi dia belajar untuk melihat janji Tuhan dan penyertaan Tuhan di tempat dan keadaan yang paling tidak mungkin sekarang menjadi mungkin di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak kesaksian orang Kristen yang hanya berkisar tentang keberhasilan, kekayaan, kesuksesan, punya prestasi besar, diberkati di tanah, rumah, harta, dan uang berlimpah, mendapatkan kekuasaan dan jabatan tinggi, atau gedung gereja yang besar, megah, dan hanya mampu terus melihat kepada hal-hal demikian. Perlu dicatat bahwa Yeremia berbangga karena ketika dia tidak bisa melihat sukacita tersebut, ketika penderitaan bangsanya dan umat Tuhan begitu sangat besar, dia bahkan tetap beriman. Dia tetap beriman dan telah mendapatkan penyertaan dan janji Tuhan. Ini sangat luar biasa sekali menjadi bahan perenungan bagi kita bersama. Dan sebagai ayat perenungan yang selanjutnya, saya mengambil dari Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Apakah orang benar, apakah orang Kristen sejati akan terlepas dari yang namanya penderitaan dan pergumulan di dunia ini? Tetaplah setia di dalam Tuhan, dan tetaplah memiliki iman di dalam Yesus Kristus, meski di tengah-tengah pergumulan, bahkan penderitaan di dalam dunia ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami boleh mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami yakin firman Tuhan senantiasa memberi penguatan bagi kami. Bahkan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menguatkan kami, akan senantiasa mengukuhkan kami, meneguhkan kami. Dan kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa setia sepanjang waktu di dalam setiap hidup dan perjuangan kami. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami boleh mengucapkan syukur Tuhan telah memberkati menyertai kami semua. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami juga ya Tuhan, hingga sampai di daerah Murung Raya ini. Bolehlah mereka senantiasa melaksanakan tugas tanggung jawab mereka yang benar di hadapan Tuhan. Kami yakin mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab itu dengan benar dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk lembaga gereja kami juga hingga sampai di daerah ini ya Tuhan. Di daerah Murung Raya ini seluruhnya kami serahkan di dalam kasih Tuhan. Seluruh anggota-anggota yang ambil bagian dengan ketulusan dan keikhlasan di dalam pelayanan, semuanya kami doakan di dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota jemaat yang ada. Kami seluruh serahkan hidup kami serahkan setiap kehidupan kami, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, harapan rancangan rencana hidup kami di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga mendoakan saudara-saudari seiman kami ya Tuhan, yang pada saat hari ini mereka di dalam pergumulan berat, dalam penderitaan ya Tuhan. Kami mendoakan mereka yang hari ini yang terkena musibah, yang terkena bencana, semuanya tetap di dalam penguatan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga ya Tuhan pada saat hari ini mendoakan anak-anak kami yang tidak memiliki orang tua. Kami yakin Tuhan senantiasa menjadi orang tua dalam hidup mereka dan merancangkan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka pula. Kami berdoa juga untuk janda duda yang menjaga kekudusan pribadinya di hadapan Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Kami juga pada saat hari ini ya Tuhan berdoa terkhusus untuk jemaat yang ada di Efrata Wahyu di Dirung Pundu. Kami yakin dan percaya seluruh anggota jemaat yang ada di sana ya Tuhan senantiasa diberkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, semuanya di dalam kasih Tuhan. Terima kasih atas kekuatan, nafas kehidupan, kesehatan yang Tuhan titipkan untuk seluruh jemaat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami senantiasa mengucapkan syukur dan terima kasih. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.